Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih buat kebaikanmu. Malam hari ini kami berserah penuh dalam tangan kuasa-Mu. Biar Engkau sendiri yang bekerja di antara kami. Dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Bapak-bapak silakan duduk, ibu-ibu juga duduk. Pegang HP-nya dulu, di silent dulu setelah itu. Haleluya. Kita mau beri yang terbaik sama Tuhan. Yakin mau beri yang terbaik? Ya, Tuhan mau hatimu loh. Lebih dari apapun juga. Hati ini yang harus jadi korban dulu, baru kita bisa menyembah Tuhan dengan segenap hati. Kalau kita hanya sekedar beli suara kita tanpa memberi sepenuhnya sama Tuhan, belum tentu kita didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Tutup matamu, fokus sama Tuhan. Roh Kudus, Engkau dihormati dalam ruangan ini. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami percaya Engkau tinggal di antara kami. Dalam nama Yesus. Kami percaya pengurapan-Mu, roh hikmat wahyu turun di atas kami. Dalam nama Yesus. Silahkan buka matanya dan tetap duduk dalam hadirat Tuhan. Buka matanya dan kita mau belajar firman hari ini. Amin. Ternyata kehausan dan kelaparan kita itu penting loh terhadap hadirat Tuhan. Kita ini jadi orang Kristen bisa rajin ibadah tapi gak memiliki rasa haus dan lapar dengan Tuhan. Bisa datang ibadah tapi gak memiliki kerinduan dengan Tuhan, itu bisa. Bisa duduk di gereja tapi gak punya rasa cinta lagi dengan Tuhan, gak pingin lagi kenal Tuhan lebih dari apapun juga, itu bisa. Akhirnya jadi orang Kristen yang legalistik, yang agamawi. Manifestasinya akhirnya ngapain? Tukang kritik, tukang lihat kelemahan orang lain. Dan akhirnya apa? Jadi problem di mana-mana. Padahal Tuhan panggil kita untuk jadi berkat. Katakan jadi berkat. Di mana kita berada, di mana kita ditempatkan, Tuhan mau kita jadi berkat bagi banyak orang. Dan nama Tuhan harus dipermuliakan melalui kehidupan kita. Dan itu dimulai dengan kita memiliki kerinduan, kelaparan dengan Tuhan. Bapak Ibu, nyembah akan berat sekali kalau Bapak Ibu gak terbiasa nyembah di rumah loh. Halo. Tapi kalau kita biasa nyembah di rumah, datang ibadah, kita bisa mudah sekali masuk dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan. Kita bisa nyembah Tuhan dengan enak. Tapi kalau nggak punya kerinduan dan kelaparan sama Tuhan, di rumah nggak pernah peduli dengan Tuhan. Pedulinya di gereja karena ada ibadah, karena ada jadwal, karena ada rutinitas, karena ada jadwal pelayanan. Tapi hari biasa nggak membangun keintiman dengan Tuhan. Kamu datang gereja berat rasanya. Pulang nggak ngerti apa-apa. Dari tahun ke tahun nggak akan mengalami perubahan. Dimulainya dengan rasa haus dan lapar dengan Tuhan. Orang kalau nggak memiliki rasa haus dan lapar dengan Tuhan tuh orang itu sebenarnya sedang sakit kok. Kita kalau sakit nggak doyan makan. Anak kita kalau sedang sakit nggak doyan makan, nggak doyan dikasih minum. Wah, ini pasti ada masalah ini. Suhu badannya tinggi langsung bawa ke dokter. Kalau Bapak Ibu nggak punya kerinduan dengan Tuhan, engkau sedang bermasalah kekristenanmu. Dan kita harus memiliki rasa haus dan lapar itu. Semuanya harus dimulai dari kamar doa kita. Tanpa kita bangun keintiman di kamar doa kita, kita duduk di gereja nggak ngerti apa-apa loh, nggak memiliki kerinduan. Itu oke punya itu. Nggak memiliki rasa keingin kenal Tuhan lebih dari segala-galanya. Kita pikir kita udah di gereja dan sudah selamatkan, semua berjalan dengan baik. Ternyata Tuhan masih punya rencana yang harus digenapi melalui kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu diciptakan itu Tuhan punya maksud dan tujuan untuk menggenapi rencananya, bukan genapi rencana kita. Amin. Tuhan punya tujuan masing-masing dalam setiap hidup kita itu berbeda-beda kok. Tujuan Tuhan dengan hidup saya, terhadap hidup saya berbeda dengan tujuan Pak Yo. Suami Bulia juga berbeda. Setiap orang punya tanggung jawab masing-masing jalan sama Tuhan kok. Selama kita jalan maunya Tuhan, banyak rencana Tuhan digenapi dalam hidupmu loh. Amin. Ibu itu dijamah Tuhan terus tuh. Tahan nangis dia terus.
Kau saja yang suci. Nyembah begini hadirat itu Tuhan tebel kok. Kau saja yang layak, Kau layak. Yesus, Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Kita nyanyi biasa kan, tapi ada kuasa Tuhan yang mengalir dalam nyanyian ini. Bapak Ibu bisa bayangin kalau kau setiap hari bergaul dengan Tuhan di kamarmu. Bapak Ibu, pelayanan itu dihasilkan karena ada hubungan dulu pribadi dengan Tuhan. Melayani Tuhan dulu, dampaknya kita dipercayakan pelayanan pekerjaan Tuhan. Tapi manusia terbalik. Dia pingin pelayanan yang dilihat orang, dipuji orang, tapi gak memiliki kerinduan, gak punya passion, gak punya kegairahan dengan Tuhan. Melayani hanya melayani loh, tapi ujungnya nanti berbeda dengan orang yang tulus memiliki kemurnian dan memiliki kerinduan dan kelaparan dengan Tuhan. Bapak Ibu, rasa haus dan laparmu tuh bisa nyedot hadirat Tuhan loh. Tidak heran orang yang memiliki kerinduan dan kelaparan dengan Tuhan tuh setiap hari berjalannya dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Coba kita akan lihat di Markus pasal yang ke-5 ayat yang ke-25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobatin oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya. Udah putus asa ini orang, udah stres, ngadepin masalah, nggak tahu jalan keluarnya apa. Tapi dia punya pengharapan. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu yang mulai mendekatin Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Perhatikan ya. Seketika itu juga berhentilah pendarahan. Ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Power, ada urapan yang keluar dari diri Yesus. Karena ada orang yang menjamahnya dengan iman. Punya kerinduan nih, kalau aku sentuh Yesus, pasti aku ngalami sesuatu yang berbeda. Kehidupan kita ini, kalau nggak nempel Tuhan, kita ini bukan jadi siapa-siapa dan nggak akan menghasilkan apa-apa. Karena di luar Tuhan, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan, kita melayanin sampai rambutmu rontok semuanya, matamu jadi biru semuanya, tidak memiliki dampak dan otoritas. Sampai engkau melayani Tuhan di kamar doamu. Ini penting ini. Melayani Tuhan di kamar doa itu tidak enak. Kan maunya enak di depan kan dilihat orang, dapat pujian, dapat tepuk tangan, dapat thank you. Karena keinginan semua orang kan dipuji, dihormati, dihargai. Itu kebutuhan manusia kok. Tapi ketika kita ini mau melayani Tuhan, kita mau serahkan semuanya itu loh. Kita harus taklukkan itu di hadapan Tuhan loh. Baru Tuhan akan bawa engkau naik dalam level yang berbeda setiap hari. Karena kerinduan dan kelaparan kita akan Tuhan akan membuat hidup kita semakin hari semakin diubahkan. Makanya orang yang benar-benar mencintai Tuhan itu pasti berubah hidupnya. Karakternya berubah, kelakuannya berubah. Dengar firman keras loh hari ini. Apa yang saya sampaikan ini? Kalau mulai hari ini kau kejar Tuhan, dalam setiap perjalanan kau akan nikmatin mujizat hal ajaib yang Tuhan kerjakan. Dan Tuhan belum selesai dengan hidup kita sampai hari ini. Tuhan masih punya rencana yang lebih gede. Bapak Ibu dengerin baik-baik. Tuhan memiliki kerinduan yang gede untuk memakai hidup kita dari sekedar kerinduan kita dipakai Tuhan. Tapi kita harus memberi wadah dulu di hadapan Tuhan.
Semakin kita beri wadah yang gede, Tuhan semakin curahkan anugerahnya, karunia-Nya, hikmat-Nya, pengertiannya, kuasanya dan otoritasnya. Hidupmu pasti berubah. Saya datang lagi ke sini, pasti hidupmu pasti berubah semua. Menjadi serupa segambar dengan Kristus. Semakin dipercayakan urapan kuasa dan otoritas. Yang tidak berubah itu Yesus. Kita yang harus berubah setiap hari, menuju kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Membangun keintiman lebih dalam lagi. Dan orang yang membangun keintiman lebih dalam lagi, dia tahu persis siapa yang dia sembah, siapa yang dia layani. Kalau orang ngerti Tuhan, ngerti maunya Tuhan, ngerti kehendak Tuhan, dia akan jalani hidup dengan santai dan rileks karena Tuhan yang berjalan di depannya, Tuhan yang menyertainya, dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkannya. Ujungnya Tuhan memakai hidup orang-orang kayak begini, dipakai dalam skala yang lebih gede. Amin. Bangun mulai rasa intim dan lapar dengan Tuhan lebih dari apapun juga. Rasa haus dan laparmu, kamu tutup mata nyembah Tuhan, tiba-tiba ngerasakan sesuatu yang mengalir dalam hidupmu setiap hari. Engkau disertain Tuhan. Apa saja yang kamu kerjakan Tuhan bisa berkati loh. Bayangin Bapak Ibu, kalau kita disertain Tuhan, powerful gak? Deal bisnis sama orang, punya toko, punya perusahaan, punya apapun juga, mau ngelakuin apa saja, tanganmu diberkatin Tuhan. Dan apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan bikin berhasil. Untuk kemuliaan namanya, bukan untuk menyombongkan diri. Karena Tuhan mau pakai hidup kita untuk kemuliaan namanya. Amin. Datang ibadah itu bukannya sekedar dengerin khotbah pendeta, tapi beri hidupmu sepenuhnya. Beri perasaanmu, beri kemauanmu, beri kehendakmu sepenuhnya untuk Tuhan. Kan semua orang bisa nyembah Tuhan, semua orang bisa melayani Tuhan, semua orang bisa nyanyi. Tapi tidak semua orang bisa mau memberi hidupnya sepenuhnya untuk Tuhan. Tak mau memberi hidupnya sepenuhnya untuk Tuhan itu apa? Mati daging, pikul salib, sangkal diri. Tinggalkan semua dosa dan pelanggaranmu dan mulai cari Tuhan lebih dari apapun juga. Ya kita datang ke gereja, tapi kalau punya kelakuan buruk dan jelek dan jahat banget, buat apa? Apa kita bisa suap Tuhan dengan kita setor muka ke gereja? Enggak. Tuhan tuh mau hati kita. Makanya ketika kita memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan, kita kan setiap hari pengen cari Tuhan. Setiap hari pengen bergaul dengan Tuhan. Sebelum kita bergaul dengan Tuhan, kan kita mesti beresin hati kita dulu. Nggak mungkin kan kita nyembah Tuhan terus kita simpen kepahitan sama orang, keser, jengkel, marah-marah, maki-maki orang. Nggak mungkin kita baru ngamuk, ribut dengan suami dan istri, terus kita datang ke gereja angkat tangan. Kau saja yang suci. Setan akan tuduh loh. Karena Alkitab katakan, kalau engkau mempersembahkan korban, kamu ingat masa sesamamu harus diberesin dulu. Saya tuh selalu ngomong bangun keintiman, bangun keintiman, bangun keintiman. Karena dengan cara kita membangun keintiman, itu adalah cara tercepat untuk kita mati daging, pikul salib, sangkal diri setiap hari. Ketika kita pikul salib, sangkal diri, mati daging, karaktermu berubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Semakin kita didapati menjadi orang yang serupa segambar dengan Tuhan, Tuhan akan kasih perkenanan lebih. Amin. Kasih Tuhan itu sama antara orang berdosa dengan orang benar. Sama, hirup udara yang sama, dapat matahari yang sama. Orang yang bekerja pasti dapat diberkati, orang menabur pasti menuai. Tapi di Tuhan memperlakukan orang-orang tertentu itu berbeda loh. Tuhan perlakukan Daud berbeda, Tuhan perlakukan Yusuf berbeda, Tuhan perlakukan Paulus berbeda. Dan Tuhan akan dapatin hatimu menyenangkan Tuhan, engkau akan diperlakukan Tuhan berbeda. Tuhan memperlakukan orang-orang yang disayangi dan dicintainya berbeda. Tapi kalau engkau melakukan hal yang sama dengan orang dunia, nggak ada bedanya. Tuhan nggak lihat sesuatu yang nampak dan muncul di atas rata-rata. Karena Bapak Ibu kalau baca dari Kejadian sampai Wahyu, saya sering ngomong hal ini. Bapak Ibu temui dengan tokoh-tokoh yang muncul di permukaan dan dipakai Tuhan luar biasa. Kenapa dia muncul di permukaan luar biasa? Padahal orang di zamannya itu kan banyak sekali, miliaran mungkin. Tapi orang ini muncul di permukaan. Yusuf muncul di permukaan, Musa muncul di permukaan, Yosua, Daniel, Rasul Paulus, Petrus dan lain sebagainya. Coba pelajari hidup mereka.
dia beri hidupnya sepenuhnya untuk Tuhan. Dari pikirannya, perasaannya, kemauannya sepenuhnya untuk Tuhan. Bukan hanya fisik bisa ke gereja, tapi belum tentu pikiranmu ke Tuhan. Amin. Berat khotbahnya malam hari ini. Ini dasar untuk membuat sesuatu hidupmu berubah kok. Nggak ada khotbah manis-manis. Kamu tak khotbahin manis, pulang kamu diabetes malah sakit rohani. Ini makan steak katanya, saya makan kenyang. Makan kenyang katakan. Loh, saya lagi makan kenyang. Saya lagi makan kenyang. Di situ diem aja, tertegur atau apa? Sekarang kita ini lagi belajar makan sesuatu yang rohani, yang akan membuat kita ini bertumbuh ke arah Yesus Kristus Tuhan. Dan kita memiliki pengaruh dan urapan yang berbeda. Pengen kan orang yang dekat kita ngalami Tuhan, orang yang dekat kita dijamah Tuhan, hidup kita jadi berkat. Hidup kita bukan lagi bencekno dan nyebelin. Tadi apa tadi? Apa yang namanya itu? Apa ya ini namanya satu lagi? Mokong dan bencekno jadi orang Kristen. Nggak bisa dinasihatin, nggak bisa ditegur, keras kepala, benernya sendiri, maunya sendiri. Lah kamu tuh ikut Tuhan apa ikut iblis? Tapi kalau kita ikut Tuhan tuh ikut maunya Tuhan sepenuhnya. Jiwamu itu berbicara tentang perasaanmu, kemauanmu dan kehendakmu harus ditaruh di mezbah Tuhan sepenuhnya. Sepenuhnya. Hari ini kalau didapatin masih ada tersimpan kejahatan yang tersembunyi dalam batin. Apapun namanya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, serahin ke Tuhan. Tiap hari. Izinkan Tuhan menyelidikin sampai kedalaman batin kita. Yang tidak berkenan, cabut sampai ke akar-akarnya. Kita mau berikan, dedikasikan tubuh jadi korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita melayani Tuhan, sungguh-sungguh, jangan separuh di Tuhan, separuh di setan. Engkau didapatin melayani dua Tuhan dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau mau ikut Tuhan, sungguh-sungguh melayani Tuhan. Kalau ikut setan sekalian, jahat-jahat sekalian. Ngapain ke gereja kalau kelakuannya busuk dan jahat? Percuma. Di tempat ini kita mau belajar dedikasikan hidup kita sepenuhnya. Nanti orang-orang di sampingmu akan menikmatin Tuhan melalui hidupmu. Dan kuasa Tuhan akan mengalir dalam hidup. Apalagi yang pelayanan-pelayanan ini. Layani Tuhan di kamar doamu setiap hari. Tanpa engkau melayani Tuhan di kamar doamu, nothing, gak ada apa-apa. Bisa punya skill tapi gak ada kehidupan di dalamnya. Ngerti gak ini? Saya ini ngomong agak keras nih, supaya hadirat Tuhan itu powerful di antara kita. Kuasa Tuhan mengalir begitu powerful. Yang dipersiapkan kan orang-orang yang datang ke gereja. Dan orang-orang ini akan suatu hari akan memuridkan banyak orang ketika ada pertobatan gila-gilaan di Indonesia. Kita nggak bisa harapkan orang lain. Yang datang hari ini sedang dipersiapkan untuk pergerakan yang besar di masa yang akan datang. Amin. Kalau gerejanya nggak diperlengkapi, hanya dinabobokkan terus, dikasih gula-gula, kasih manisan, kasih sirup, kasih obat kuat, lama-lama kamu penyakitan dong. Ini saatnya kita komitmen ikut Tuhan lebih dari apapun juga. Nggak main-main ini. Yang khotbah pun juga ikut Tuhan, nggak main-main. Diberikan hatinya, hidupnya sepenuhnya. Kalau nggak bisa khotbah kayak begini nih. Saya nggak bisa ngajarin bagaimana nyembah Tuhan, mengundang hadirat Tuhan kalau saya nggak bisa nyembah. Saya nggak bisa ngajarin doa kalau saya nggak biasa doa. Ngomong apa? Jual kecap. Ngomong palsu. Bangun keintiman tiap hari. Dalam satu hari ada 24 jam. Berapa jam kita mau dedikasikan untuk Tuhan? Terserah pilihanmu. Semakin kau mencintai Tuhan, kau akan semakin berikan waktu lebih banyak. Kita semakin cintai pasangan hidup kita, semakin ngobrol barengan maunya, berdua-duaan terus. Betul nggak? Kalau ditinggal berjam 2 jam aja telepon kan? Biasanya suka telepon biasanya laki-laki tuh kalau ditinggal istrinya. Lama amat sih. Itu tandanya perhatian loh. Kita itu kalau sayang sama pasangan kita selalu perhatian, maunya nempel terus kan? Deket terus, bener nggak, Po? Sekalipun banyak kelemahan dan kekurangan, wah kita tetap cintai, tetap kasihi loh. Karena kita punya kerinduan, punya rasa cinta yang tulus dan murni dengan pasangan kita. Apalagi dengan Tuhan. Duh, kita ngaku cinta Tuhan, hidup kita nggak peduli dengan Tuhan.
Cinta model apa? Bayangin, kita ngaku cinta, bapak ngaku cinta dengan istrinya, tapi ditinggalin keluar kota terus, gak pernah ditelepon. Apa yang terjadi kira-kira? Terus waktu ditelepon ngomong begini, ini siapa ya? Wah, pulang dilempar wajan. Bener gak? Kalau semakin mencintai, dia akan semakin beri waktu, beri hidup, bahkan tidak hanya itu, beri duit bahkan sama pasangannya. Cinta toh nggak dikasih duit, dia teriak-teriak istrinya. Mau makan pakai apa? Mau makan pakai ayat. Bentar, buka dulu. Kita nggak bisa, kita makan dengan firman Tuhan. Oh, ngamuk anakmu, teriak-teriak. Betul apa nggak? Orang mencinta itu berikan waktu, berikan hidup, berikan pikiran, berikan perasaan, berikan semuanya, bahkan duit pun kita berikan. Padahal Tuhan nggak pernah butuh duit loh. Yang butuh duit itu gereja dan pendeta. Tuhan nggak butuh duit. Pendeta butuh duit untuk beli tiket kadang, untuk bayar hotel, bayar makan. Gereja butuh duit untuk bayar listrik dan maintenance. Tuhan nggak butuh duit. Tapi kalau kita mencintai Tuhan, kita pasti mau belajar menabur dan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Sekalipun Tuhan nggak butuh duit. Pelayanan pekerjaan yang butuh duit. Tapi kalau cinta Tuhan kamu pelit ya, orang Surabaya nggak ada yang pelit sih. Murah hati semua, katakan amin. Amin. Orang Surabaya itu diberkati Tuhannya luar biasa. Murah hati. Amin. Dan rendah hati. Amin. Rajin menabur juga. Amin. Amin. Semakin kita cintai Tuhan, semakin kita kasihin Tuhan, kita semakin beri waktu lebih banyak sama Tuhan. Semakin kita bergaul dengan Tuhan, nanti waktu kita nyembah Tuhan, Tuhan koreksi hatimu sampai kedalaman batinmu. Waktu kita nyembah Tuhan kan kadang Tuhan singkapkan sesuatu yang ini tidak benar ini. Waktu kita terus nyembah Tuhan, ada kuasa loh. Kamu nempel dengan sumber kuasa loh. Powerful. Kalau kita ngerti ini, hidupmu gak pernah khawatir, gak pernah stres kok. Hidup kita ini banyak stres, banyak khawatir, banyak bingung, gak bisa tidur, kepikiran terus karena kita mikirnya bukan mikirin janji Tuhan. Kita mikirin persoalan dan masalah kita. Dan kita gak pernah tahu Tuhan dan gak pernah kenal Tuhan. Kalau orang kenal Tuhan, hidupmu akan bahagia. Coba senyum dulu, yang paling manis. Ciri-ciri orang bahagia adalah senyum. Oh, di sini aja nggak bisa senyum, bagaimana kamu ngadepin masalah? Oh, sini kan enjoy kumpulan orang-orang kudus dan suci. Kita akan menikmati hidup yang bahagia bersama Tuhan. Boleh kita ngadepin tantangan, masalah, persoalan apapun juga, tapi kita tahu Tuhan yang menyertai. Waktu perempuan ini ketemu Yesus, punya kerinduan, dia sentuh jubahnya. Yesus merasakan ada kuasa yang mengalir. Bayangin Bapak Ibu bisa sentuh Tuhan setiap hari dengan penyembahanmu, dengan hidupmu. Tambah hari urapanmu semakin tebal. Urapan itu dibutuhkan buat kita loh, dalam segala hal. Terutama pelayanan butuh pengurapan. Terutama pemain musik butuh pengurapan. Worship leader, singer dan lain sebagainya butuh diurapin Tuhan yang terlibat di mimbar ini. Kita pun juga butuh diurapin kok, supaya hidup mengalami kemenangan kok. Dalam pekerjaan bisnis kita perlu diurapin Tuhan, menjadi orang yang skillful, seperti Besaliel dan Aholiab. Baik, bukan bisnis semua ini. Tanganmu kan pengen diurapin Tuhan, seperti punya keahliannya apa yang dimiliki oleh Besaliel dan Aholiab. Pernah dengar itu Besaliel dan Aholiab? Nggak dengar? Dengerin siapa? Artis. Besok tak singgung sedikit ya. Besaliel, Aholiab, ini orang yang diurapin Tuhan tangannya loh, punya skill dan keahlian. Dia bikin perkakas untuk membangun bait Allah. Kalau tanganmu diurapin Tuhan, punya skill. Makanya orang Kristen harus punya skill dan kemampuan. Gak boleh males, harus belajar dan harus tanggung jawab. Kerja luar biasa di pekerjaanmu, di marketplace jadi contoh. Jangan jadi karyawan yang sudah masuk jam 8, masuk setengah 9, pulang jam 5, setengah 5 pulang, terus bilangnya kalau mau bakal pelayanan. Nggak jadi contoh, nggak jadi berkat. Waktu kita mencintai Tuhan, Tuhan akan berikan hikmat, pengertian, pengetahuan. Tuhan punya skill yang akan dilimpahin dalam hidupmu, seperti Besaliel dan Aholiab. Punya bisnis apa? Toko, pabrik kain. Apa? Makanan. Tuhan urapi tanganmu untuk masak, dan orang bisa tertarik, dan masakanmu luar biasa loh, jadi berkat loh.
Jadi orang Kristen jangan hanya datang gereja, pulang gereja nggak ngerti apa-apa, kerjanya ribut gegeran dengan istri, ribut gegeran dengan suami, dengan tetangga, ribut dengan anjingnya tetangga, ribut, nggak jadi berkat, jadi bos, kejamnya sama anak karyawan bukan main, sama sopirnya ketusnya bukan main. Lu bagaimana jadi berkat? Justru kita diurapin Tuhan, disertain Tuhan, supaya tangan kita ini ketika mengerjakan segala sesuatu Tuhan bikin berhasil jadi berkat buat mereka yang tak kenal Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Makanya orang Kristen bukan hanya sekedar pintar bahasa roh loh, harus pintar dalam segala hal. Dalam bisnis pekerjaanmu Tuhan berikan keahlian, kerjakan dengan terbaik. Waktu engkau bekerja Tuhan berkatin pekerjaanmu. Dari pekerjaanmu engkau bisa membantu pekerjaan pelayanan Tuhan, dan jadi berkat di dunia marketplace. Amin. Diberkati gak sampai hari ini? Do you mudeng or not? Luar biasa. Mulai hari ini engkau harus punya sikap hati yang berbeda. Bukan jadi orang Kristen biasa-biasa, Kristen yang luar biasa, punya kerinduan dan kelaparan akan Tuhan. Tuhan, aku ingin kenal engkau lebih dari apapun. Tuhan, kau panggil aku jadi orang Kristen tinggal di Surabaya itu, engkau punya maksud apa sih? Maksudmu apa sih kok aku bergabung dengan gereja ini? Tuhan punya maksud dan tujuan. Tuhan, aku ditempatkan di tempat ini, apa tujuanmu? Umurku sampai hari ini diberikan kesehatan, tidak kekurangan apa-apa, apa tujuan dan maksudmu? Waktu kita berjalan bersama Tuhan, membangun keintiman, kita dengar suaranya, kita tahu, oh Tuhan akan bimbing. Setiap langkahmu diberkatin, engkau jadi berkat Tuhan, dan didapatin sampai garis akhir engkau menggenapi rencana Tuhan. Amin. Ada pengharapan gak bersama Tuhan? Powerful gak? Dalam Tuhan itu selalu ada pengharapan yang kita gak pernah pikirkan, yang kita pernah bayangkan. Karena Tuhan selalu sediakan yang lebih gede dari sekedar apa yang kita pikirkan dan bayangkan. Bapak Ibu, kalau semakin kita beri wadah nih semakin gede, Tuhan akan semakin tambahkan. Ingat tentang perumpamaan tentang talenta. Ada yang dikasih 5 dikembangkan jadi 10, yang 2 jadi 4, dan yang 1 disimpan. Yang 1 disimpan disuruh ngasih yang siapa? Yang paling gede kan? Yang kasih yang 5 jadi 10 tadi loh. Semakin kita punya skill, keahlian dan kita kembangkan, kok semakin diberkatin. Semakin kau punya tanggung jawab, Tuhan akan tambahkan tanggung jawab yang lebih gede. Prinsipnya kerajaan Allah, kita harus setia dalam perkara kecil, Tuhan akan tambahkan dalam perkara yang besar. Semakin kau perbesar kapasitasmu, Tuhan akan tambahkan lebih gede lagi. Tuhan mau berkatin kita. Semakin kita beri hidup kita, beri waktu kita, beri kapasitas kita, beri semuanya, Tuhan akan limpahin semakin gede. Semakin kita dipercaya, semakin gede. Tapi kalau nggak bisa dipercaya apa-apa, engkau seperti seseorang yang dipercayakan 1 talenta itu udah diapa-apain. Tahu nggak 1 talenta itu nilainya berapa hari ini? 80 miliar. Gede nggak itu? Bayangin, setiap orang dengerin khotbah saya, judulnya dipercayakan 80 miliar, saya bahas detail itu. Karena 1 talenta kalau dinilaikan, dirupiahkan hari ini 80 miliar. Bayangin, setiap orang itu dipercayakan sama Tuhan kemampuan, hikmat, dan pengertian. Makanya jadi orang Kristen kalau ngerti ini, hidupmu punya pengharapan. Apa saja yang kamu kerjakan Tuhan akan berkati. Dari apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu lakukan, itu Tuhan sanggup buka pintu berkat secara luar biasa loh. Nggak ada orang Kristen yang miskin kalau ngerti ini. Nggak ada orang Kristen yang kekurangan. Kenapa orang Kristen kekurangan dan minta-minta? Karena males. Nggak mau mengembangkan dirinya dengan baik di hadapan Tuhan. Nggak mau peduli Tuhan. Yang penting aku, diriku, dan saya. Urusan Tuhan nanti. Bawa blur hidupmu malah. Amin. Kita lanjutkan besok. Tutup matamu. Kita bangkit berdiri sama-sama. Ngomong sama Tuhan, komitmen sendiri dengan Tuhan. Ngomong sama Tuhan, komitmen masing-masing sama Tuhan.
Kini mendirine metebeka nama. Inarabaka hasyana mandirine metebeka. Mulai dedikasikan hatimu sama Tuhan malam hari ini. Tuhan, aku berdoa setiap orang dalam ruangan ini, Tuhan, Engkau sendiri yang tumbang tangan masing-masing. Engkau sendiri yang tumbang tangan masing-masing. Buat sesuatu yang berbeda malam hari. Aku berdoa pengurapan-Mu itu tetap tinggal di antara kami. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Rampak. Saya doa ibu ya. Dalam nama Yesus. Buka tanganmu dulu. Pengurapan itu in Jesus name. Go. Now, urapan itu turun dalam nama Yesus. Sagara pakai. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Jesus name. Kuasa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sekarang buka tanganmu dua-dua, saya mau berdoa. Haleluya, haleluya. Aku berdoa, Tuhan. Kerinduan, rasa haus dan lapar itu tuh mengalir untuk setiap orang yang terbuka malam hari ini. In Jesus name. Jesus name. Ada orang-orang yang memiliki kerinduan dan kelaparan akan Tuhan mulai malam hari ini. Dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, setiap orang dalam ruangan ini Tuhan Kau berkati. Tuhan Kau berkati. Tuhan Kau berkati. Tuhan Kau berkati. Haleluya. Haleluya. Materaikan firman-Mu dengan darah anak domba Allah, nempel dalam hati kami, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Firman ini jadi kehidupan. Semua orang dalam ruangan ini diberkatin Tuhan. Aku berdoa anugerah-Mu, kemurahan-Mu, kasih setia-Mu melimpah-limpah. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Buat orang-orang ini setelah pulang ibadah berubah dan berbeda, memiliki kerinduan dan kelaparan akan Tuhan lebih dari apapun juga. Dalam nama Yesus Kristus. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih. Kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur kami buat malam hari ini. Biar anugerah-Mu melimpah-limpah ada di tengah kami terus. Biar hadirat-Mu dan urapan-Mu tetap tinggal bersama kami. Kami bisa bawa pulang. Kami bersekutu di kamar doa kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Anugerah dan kemurahan-Mu kami terima dalam nama Yesus. Semua yang diberkati Tuhan katakan. And God bless you.